Itaewon Class bercerita tentang perjalanan Park Sero-yi untuk membuat perusahaan makanan terbesar se-Korea Selatan dengan langkah awal membuka pub di Itaewon dengan nama Damba. Kenapa harus terbesar dan terbaik di Korea Selatan? Itu karena dia ada dendam kepada pemilik perusahaan makanan terbesar saat itu, yaitu adalah Jangga yang dimiliki oleh Mr. Jang. Hal-hal yang membuat Itaewon Class ini berbeda daripada drama-drama lain yang ada di Korea Selatan, drama lainnya itu adalah karakter-karakter yang dipilih untuk berada di sekitar Park Sero-yi, yaitu kayak Hyun-yi itu adalah transgender, dan transgender di Korea Selatan sendiri mengalami tekanan-tekanan atau persekusi sehingga mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan kesempatan yang layak seperti orang lain. Dulu di Indonesia juga banyak ya, kayak kalau dulu di Indonesia tuh nggak apa-apa untuk menjadi seorang transgender, itu kayak Dorce itu juga punya kesempatan, atau kayak Tesi itu kayak kalau drag queen kayak Tesi itu juga memiliki kesempatan. Cuman aku kurang tahu lagi sih sekarang, kayak masih ada mungkin ya kayak Lucinta Luna gitu, cuman mungkin image-nya udah berbeda banget sama dulu. Nah, selain Hyun-yi yang transgender itu, juga ada Kim Tony yang merupakan orang asing yang direkrut untuk bekerja di situ sebagai pramusaji. Kim Tony ini kan dari Afrika, tepatnya di Guinea-nya itu, dan dia itu mengalami diskriminasi di Korea Selatan, dan isu-isu ini dibahas di Itaewon Class. Isu-isu sosial yang dibawa di Itaewon Class ini aslinya tuh sangat mirip dengan isu-isu yang ada di Indonesia, seperti persekusi terhadap transgender yang baru-baru ini ada kejadian mungkin di Depok itu yang dibakar. Terus juga dengan isu rasis yang seperti terjadi pada Kim Tony, itu mungkin bisa kita ambil seperti mahasiswa-mahasiswa Papua di tahun 2019 kemarin yang mengalami persekusi di Surabaya, di asrama mahasiswa Papua. Ini mungkin yang isu-isu ini cuma cerita-cerita sampingan, bukan inti cerita dari gimana Sero-yi bisa mencapai tujuan dia, tapi ini menggambarkan bagaimana Park Sero-yi itu karakternya seperti apa, yang membedakan dia daripada Mr. Jang. Dan yang membedakan dia dari Pak Jang ini menurutku bisa kelihatan dari misi-misi sampingan, karena kalau dia udah masuk ke misi utama kayak menjadi perusahaan terbesar, itu sadisnya dia muncul. Jadi aslinya agak bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan terhadap karyawan-karyawan dia. Kalau aku pribadi sih aku suka banget ya sama perjalanan bisnis. Kayak aku nonton semua film yang bisnis-bisnis gitu, kayak Wolf of Wall Street. Terus juga ada Steve Jobs, terus sosial media, filmnya Mark Zuckerberg itu. Semua perjalanannya menarik, bahkan aku juga nonton kayak ini Daily V-nya Gary V, gimana caranya dia bisnis kayak gitu. Jadinya aku ngerasa kayak, wah, Itaewon Class nih formatnya drama Korea, tapi kayak perjalanan bisnis. Jadinya kayak menarik banget, aku pengen nonton lah kayak gitu. Dan kalau dilihat-lihat, karakternya Park Sero-yi ini lebih mirip dibandingin sama semua karakter yang aku sebutin tadi itu. Paling mirip sama Gary V, karena kalau dia punya goal, itu dia lakuin, dan dia tuh fokus ke goalnya itu, dan ngelakuin hal yang bisa mencapai goalnya. Nggak kayak tiba-tiba udah kekumpul duit berapa, terus beli A, kekumpul duit berapa, beli B. Kalau Park Sero-yi itu pengen membuat perusahaan makanan terbesar se-Korea Selatan, sedangkan Gary V ingin membeli New York Jet, dan mereka ngelakuin hal yang fokus gitu. Soalnya entrepreneur yang ada di saat-saat sekarang ini itu seperti orang-orang yang kerjaannya itu cuman pamer-pamer duit, terus baru buka usaha tuh mereka udah coba-coba jadi pembicara-pembicara gimana caranya bikin usaha sukses, gimana caranya bikin usaha itu A, usaha itu B, kayak gitu. Dan gaya hidup mewah mereka tuh mereka jejelin ke mulut kita gitu loh, kayak aku baru beli mobil Ferrari, aku baru beli A, baru beli B, kayak itu tuh suatu prestasi dari seorang pengusaha. Dan menurut aku orang-orang yang entrepreneur yang kerjaannya pamer atau mencari famous gitu ya, itu sebenarnya kekurangan tujuan. Kalau kita berpikir untuk gimana ya, pengusaha yang memiliki tujuan, itu pasti mereka nggak bakal terdistraksi oleh kepentingan
pengeluaran-pengeluaran nggak penting kayak gitu, dan memfokuskan uang mereka kembali ke usaha mereka sehingga usaha mereka menjadi besar. Kayak Park Seo-hye ini, dia pengen Damba menjadi perusahaan yang besar, makanya dia invest terus di situ. Sedangkan si Gary V ya juga invest terus di usahanya itu, karena dia tahu satu-satunya cara untuk menjadi lebih kaya itu ya bukan dengan spending di barang-barang yang tidak penting. Dan aku percaya banget sama Itaewon Class ini sebagai perjalanan bisnis yang lumayan legit sih. Soalnya kalau saat dia bilang pas nyari 100 juta pertama itu susah, tapi habis dari 100 juta itu jadi berapa itu lebih gampang karena melipat gandakannya lebih gampang gitu. Ya aku setuju banget. Karena aku pernah ngerasain kayak gitu, dan emang kalau kamu udah nyentuh angka tertentu dan kamu itu nggak ngabisin untuk hal nggak penting, melainkan kamu invest lagi di usahamu itu, usahamu bakal berlipat ganda lebih gampang. Dan inti dari semua film, semua kegiatan itu adalah yang dilakukan Park Seo-hye itu kerja keras, dan semuanya itu butuh waktu. Dia ngabisin waktu 7 tahun untuk mendapatkan modal pertama dia untuk menyewa tempat buat buka usaha dia, yaitu Damba. Dan isu-isu sosial yang menurut aku sesuai dengan yang ada di Indonesia ini, seperti rasisme dan juga tekanan kepada kaum transgender, diskriminasi itu berlaku di Indonesia. Mungkin nggak cuma di Indonesia sih, di mana-mana. Cuman jarang banget aku ngelihat ada drama Korea yang mengambil isu-isu yang kayak gini. Biasanya aku ngelihat drama Korea tuh mainnya aman. Dan ini tuh menurut aku kayak gebrakan-gebrakan yang baru yang menurut aku sangat baik buat ditonton, dan bakal banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari situ dari segi sosial. Isu-isu sosial ini disusun nggak seperti menggurui kita. Disusun seperti diskusi, karena biasanya isu sosial ini dilempar dan Park Seo-hye dan Lee Seo, dua pemeran utamanya ini, dipaksa untuk berdebat di situ. Dan di debatnya itu kita merasa kayak ngelihat dari dua sisi yang bertolak belakang, pro dan kontra dari isu tersebut. Dan setelah pro dan kontra dari isu tersebut dijabarkan, kita mendapatkan kesimpulan misalnya A, dan mau nggak mau rasanya kayak udah setuju karena kita udah ngelihat poin yang dilemparkan dari pihak kontra atau pihak pro kayak gitu. Jadinya pesan yang disampaikan itu lebih terarah ke arah diskusi dibandingkan seperti memberitahu atau mendidik yang menjejal kayak gitu. Beda sama kayak isu-isu sosial yang dimasukin di Supergirl. She's not strong enough. Why? Because she's just a girl? Atau film-film Amerika gitu, apalagi yang baru-baru ini aku sempat lihat katanya ada hero baru dari Marvel itu Safe Space sama Snowflake, dan niatnya mungkin baik ya, tapi yang aku tangkap sekarang itu seperti menghina gitu jadinya ujung-ujungnya. Dan karena begitu rapihnya dan begitu menariknya isu itu dimasukkan dan dibahas, aku suka banget sama Itaewon Class. Cinca Chua, Chon Chua nih, mani Chua. Pokoknya Chua banget, suka banget aku, bagus banget filmnya. Jadi kalau menurut aku kesimpulannya gini, cerita yang ditampilkan, perjalanan yang disajikan, isu-isu sosial yang dijabarkan di Itaewon Class membuat Itaewon Class menjadi salah satu drama terbaik yang pernah aku tonton. Aku nggak banyak nonton drama Korea sih, tapi aku berani jamin kalau Itaewon Class ini lebih bagus daripada yang aku coba jabarkan di awal tadi. Dan kalian emang selama masa karantin ini, atau kalian misalnya ada waktu, ya coba sempetin aja buat nonton. Bye-bye.